Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami pilih yang berjudul Perilaku Kelelahan Polipropilena Cetak 3D Murni dan Daur Ulang yang diperkuat dengan serat kaca pendek dan diisi mineral. Kami dari kelompok 5 polimer yang beranggotakan Saya, Andreas Hendrik Marsada Barutu dengan NIM 123360091. Izin mengundurkan diri, saya Armando Andika Putra Silaban dengan NIM 123360013. Lalu saya sendiri Revolusi Manjuntak dengan NIM 123360055. Izin perkenalkan diri, nama saya Raffi Putra Pratama dengan NIM 123360061. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 123360099. Pada video kali ini, kami akan membahas jurnal kami yang terdiri dari identitas jurnal, yaitu informasi dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jurnal ilmiah yang telah kami pilih. Identitas ini mencakup tentang elemen-elemen utama apa saja yang akan kami bahas pada slide berikutnya. Yang dilatar belakangi dengan salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah penggunaan polipropilena atau PP yang diperkuat dengan serat kaca pendek atau SGF-RPP. Dengan metodologi yang digunakan pada jurnal ini ialah injection molding atau IM dan juga palette based additive manufacturing atau PAM. Dengan beberapa kesimpulan yang akan kami jelaskan yaitu tentang struktur monomer, menentukan sifat mekanik suatu polimer yang akan dibahas lebih lanjut. Berdasarkan jurnal, adapun identitas jurnal yang kami ambil ialah yang berjudul Perilaku Kelelahan Polipropilena Cetak 3D Murni dan Daur Ulang yang diperkuat serat kaca pendek dan diisi mineral. Nah, dengan penulis jurnal ini terdapat beberapa penulis diantaranya ialah Derry John, lalu ada F. Florian, lalu ada M. Ricotta, lalu ada G. Ardengo, lalu ada F. Trivillin, dan juga G. Menekhaty yang ditulis pada tahun 2021 dengan halaman 199 sampai dengan 204. Untuk latar belakang dari jurnal ini akan dijelaskan oleh teman saya Maulana Ibrahim. Baik, latar belakang dalam penelitian ini, penggunaan material daur ulang menjadi fokus utama industri dalam upaya mengurangi limbah plastik. Polipropilena atau PP merupakan polimer temproplastik yang terdiri dari monomer propilena C3CH, C3H6, di mana setiap unit monomer memiliki gugus metil CH3 yang terikat pada rantai utama karbon. Salah satu pendekatan untuk mengurangi limbah komposit polimer yang diperkuat serat pendek Short Fiber Reinforced Polymer Composite adalah dengan memanfaatkan teknologi aditif manufacturing. Teknologi ini memungkinkan produksi komponen struktural yang lebih efisien melalui optimasi desain yang dapat meminimalkan massa material yang digunakan. Menggunakan material polimer polipropilena murni dan daur ulang dengan menambahkan penguat serat kaca. Bisa dilihat pada gambar di samping, monomer utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah propilena C3H6. Propilena memiliki satu ikatan rangkap alkena antara dua atom karbon, bukan ikatan rangkap tiga alkuna. Struktur kimianya adalah CH2, CH, CH3 yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan polipropilena atau PP melalui proses polimerisasi. Dan bisa dilihat juga pada gambar di samping polipropilena, serat kaca ditambahkan sebagai bahan penguat. Serat kaca ini tidak mengubah struktur dasar monomer propilena, tetapi meningkatkan sifat mekanik polimer. Namun, serat kaca tidak berkaitan secara kovalen dengan rantai polimer, melainkan hanya bercampur dalam material untuk memberikan tambahan kekuatan. Pada latar belakang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Armando. Baik, polipropilena murni polipropilena yang murni lebih fleksibel dibandingkan dengan yang diperkuat dengan serat kaca karena rantai polimernya dapat bergerak lebih bebas.
Tidak ada struktur penguat yang membatasi deformasi serta interaksi antar rantai polimer lebih lemah. Selain itu, ketiadaan tegangan internal dari bahan pengisi juga membuat PP murni lebih elastis. Sebaliknya, penambahan serat kaca meningkatkan kekuatan dengan membatasi pergerakan rantai polimer, sehingga material lebih kuat tetapi kurang tahan terhadap benturan. Adapun Metode penelitian metodologi yang digunakan pada jurnal ini akan dijelaskan oleh teman saya Andreas Hendrik. metode penelitian ini dengan modifikasi dengan serat kaca dan filler mineral. Prosesnya compounding digunakan untuk mencampur PP dengan serat kaca pendek serta filler mineral yang meningkatkan ketahanan mekanik dan stabilitas termal. Lalu, adanya variasi proses daur ulang melibatkan pemanasan ulang dan ekstruksi ulang yang dapat menyebabkan degradasi rantai polimer. Berikut adalah gambar dari metodologi penelitian kita, yang yaitu dari masuknya polimer, lalu lewat ke hover, setelah itu diekstruksi melewati customized screw, setelah itu dipanaskan lagi, melewati heating element, lalu dikeluarkan melewati printing nozzle. Nah, sedangkan di injeksi molding itu melewati dari screw masuk ke nozzle masuk ke cetakan. Jadi sebenarnya tuh cetakannya ada dua, yang dari atas melalui ke bawah gitu. Melalui metode penelitian tadi, maka didapatkan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini akan dijelaskan oleh teman saya Raffi Putra. Oke, baik. Saya akan jelaskan hasil dan pembahasan dari kelompok kami, yaitu pengujian dilakukan untuk menganalisis perilaku kelelahan dari spesimen yang dibuat dengan injection molding atau bisa disebut IM dan pellet based additive manufacturing atau bisa disebut AM menggunakan polipropilena yang diperkuat dengan serat kaca. Serat kaca memiliki hubungannya dengan struktur monomer polipropilena. Perbandingan kelelahan pada material murni dan daur ulang atau bisa disebut IM, material murni memiliki rantai polimer yang lebih panjang dan lebih sedikit degradasi, sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap kelelahan. Material daur ulang mengalami pemendekan rantai polimer akibat proses daur ulang yang bisa mengakibatkan penurunan panjang rantai molekul, yang berkontribusi pada penurunan sifat mekanik dan kelelahan dari material daur ulang. Penambahan serat kaca membantu meningkatkan kekuatan mekanik dengan bertindak sebagai penguat antar rantai polimer. Pada penelitian ini, tidak hanya struktur monomernya saja, tetapi menggunakan beberapa variasi dalam pengujian metode uji tarik dengan menggunakan pola infill yang memengaruhi ketahanan kelelahan. Selanjutnya, material daur ulang memiliki ketahanan kelelahan lebih rendah dibandingkan dengan material virgin, baik dalam metode IM maupun AM. Hasil ini menunjukkan bahwa material polipropilena daur ulang tetap memiliki potensi untuk digunakan dalam manufaktur adiktif, terutama dengan strategi optimasi desain dan parameter pencetakan yang lebih baik. Hubungan dengan monomer polipropilena sangat penting karena proses daur ulang dapat menyebabkan degradasi rantai polimer yang berdampak pada sifat mekanika. Pemendekan rantai polimer akibat siklus pemrosesan ulang dapat mengurangi fleksibilitas dan ketahanan kelelahan. Setelah membahas latar belakang, lalu ada metode penelitian dan juga hasil pembahasan, maka kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Armando. Baik, adapun kesimpulan dari jurnal yang berjudul Perilaku Kelelahan Polipropilena dengan menggunakan cetak 3D murni dan juga daur ulang yang diperkuat dengan serat kaca pendek yang diisi dengan mineral sebagai berikut. Kesimpulan pertama ialah penambahan serat kaca meningkatkan kekuatan dan kekakuan polipropilena. Dengan bertindak sebagai penguat antar polimer, serat kaca membatasi pergerakan antar rantai polimer, sehingga material lebih kuat tetapi kurang fleksibel. Kemudian kesimpulan kedua ialah polipropilena daur ulang mengalami pemindahan rantai polimer akibat
pemanasan dan ekstruksi ulang yang mengurangi ketahanan, kelelahan, dan juga sifat mekanik secara keseluruhan. Kemudian ada kesimpulan ketiga, ialah polipropilena daur ulang tetap berpotensi digunakan melalui optimasi desain dan juga parameter manufaktur yang tepat. Dan yang terakhir ialah kesimpulan pengaplikasian daripada penelitian kami ini ialah penggunaan komponen struktural non-kritis seperti panel interior, dudukan baterai, dan juga perangkat yang tidak mengalami beban kelelahan yang sangat tinggi. Sekian dari hasil pembahasan tentang jurnal kelelahan polipropilena cetak 3D murni dan juga daur ulang yang diperkuat serat kaca pendek dan diisi mineral. Semoga dari pembahasan jurnal ini dapat menambahkan ilmu dan juga apabila kami ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.